Shalom dan selamat sore. Kami dari kelompok ke-14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kreativitas dan inovasi pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Namun sebelumnya itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Francisca Sedang Lalang dengan NIM 220411148. Kemudian Iga Diswita Keni dengan NIM 220411315, kemudian Novita Raba dengan NIM 220411329, kemudian Febrianti Rumatana dengan NIM 220411315, kemudian Elsa Yoba dengan NIM 220411251. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi kreativitas dan inovasi. Yang pertama, kreativitas. Secara sederhana, yang dimaksud dengan kreativitas adalah menghadirkan suatu gagasan baru. Kreativitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan pesaing karena adanya perubahan lingkungan. Kreatif dan kreativitas menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Kreatif dimulai dari cara berpikir menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan ide yang sederhana, akan tetapi efektif untuk memecahkan suatu masalah. Dengan kreativitas, manusia mampu menciptakan karya yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Produk baru di sini artinya tidak selamanya atau tidak seluruhnya baru, tetapi dapat merupakan bagian-bagian produk saja. Seperti contohnya sepatu roda. Sepatu roda merupakan gabungan dari sepatu dan roda. Nah, ini adalah contoh kreativitas warung yang menyediakan menu berbagai macam sambal, atau kemudian ada tempat pensil yang terbuat dari bambu. Ini merupakan contoh-contoh kreativitas. Baik, yang kedua, inovasi. Pengertian inovasi merupakan suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Proses inovasi ini terjadi secara terus-menerus di dalam suatu kewirausahaan atau bisnis, di mana inovasi ini disalurkan kepada produk-produk yang telah ada dalam suatu bisnis. Dengan adanya inovasi ini, pendapatan dalam suatu bisnis dapat meningkat dari sebelumnya, dan bisnis tersebut dapat menarik perhatian banyak orang karena telah adanya peningkatan kualitas produk dalam bisnis tersebut. Dari produk lama diperlukan suatu inovasi untuk mengambil produk lama tersebut, produk pengganti secara total, baru atau dengan pengembangan produk lama yang lebih modern dan up-to-date dapat meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan membeli produk tersebut. Kemudian pengembangan produk sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Semua perusahaan harus mempengaruhi produk. Oke, saya akan memberi contoh inovasi-inovasi. Di sini ada dispenser galon. Kalau kita lihat dari desainnya, ini cukup sederhana, tapi cukup memberi kemudahan. Dengan alat seperti ini, kita tidak perlu banyak tenaga untuk mengangkat galon lagi. Namun di sisi lain, dispenser galon ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu tidak ada opsi untuk air panas dan air dingin. Contoh lainnya, mie wortel. Kan pada umumnya mie itu terbuat dari tepung. Memang mie wortel ini juga terbuat dari tepung. Namun karena adanya inovasi, maka
ditambahkan dengan set-set dari wortel. Contoh berikutnya ada koper. Mungkin koper pada umumnya itu seperti ini. Namun karena adanya inovasi, maka koper ini diciptakan menjadi lebih modern. Tips inovasi. Bagaimana tips melakukan inovasi? Sedangkan dilihat saat ini persaingan semakin ramai karena banyaknya orang yang ingin menjadi seorang pengusaha. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama, dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi modern memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam proses produksi dan operasional bisnis. Memanfaatkan kemajuan teknologi akan menjadikan kita menjadi lebih produktif, menghasilkan produk yang bermutu. Kemudian yang kedua, menghasilkan produk yang unik. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan produk yang unik, sehingga produk yang dibuat memiliki daya saing yang tinggi dan dapat bertahan di tengah ramainya persaingan. Yang ketiga, dengan meningkatkan pelayanan. Memberikan pelayanan khusus pada para konsumen merupakan suatu inovasi yang bisa dilakukan agar konsumen tetap setia dengan produk kita. Misalnya, dalam transaksi online adanya free ongkir atau keistimewaan lainnya yang akan memberikan kesan positif bagi para pelanggan. Dan yang keempat, meningkatkan skill sumber daya manusia. Dalam menciptakan suatu produk yang inovatif, dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten dengan kreativitas yang tinggi. Penerapan strategi inovasi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing bisnis, sehingga tidak ada salahnya jika dilakukan. Yang harus diingat bahwa kompetitor kita akan terus berkreasi, karena itu kita tidak boleh berhenti berinovasi. Sumber-sumber kreativitas dan inovasi yang pertama, owner atau bisa juga disebut pemilik atau pendiri bisnis. Yang kedua, karyawan, yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik di dalam atau di luar hubungan kerja. Yang ketiga yaitu konsumen, yaitu orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meningkatkan kreativitas inovasi karyawan. Yang pertama yaitu mengumpulkan ide. Supaya muncul kreativitas, bisa saja perusahaan mengambil langkah lebih awal dengan mencari ide dari para karyawannya dengan melalui email atau melalui rapat-rapat pertemuan karyawan. Yang kedua yaitu menyediakan fasilitas. Ada baiknya jika suatu perusahaan mendukung langkah kreativitas yang dimiliki oleh karyawannya dengan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga bukan hanya terjadi di angan-angan tetapi benar-benar terlaksana. Meningkatkan kreativitas dan inovasi karyawan. Yang ketiga yaitu memberikan ruang gerak. Artinya perusahaan memberikan ruang gerak kepada karyawan untuk leluasa dan ingin menyampaikan idenya agar tidak tertekan dan tidak takut saat ingin menunjukkan kreativitas yang dimilikinya. Yang keempat yaitu memberikan apresiasi. Salah satu wujud perusahaan terhadap karyawan yaitu memberikan apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan, sehingga tidak langsung karyawan dapat berkarya dan berinovasi. Selanjutnya, pentingnya inovasi dan kreativitas dalam berbisnis. Kreativitas dan inovasi dalam berbisnis ada dua hal yang perlu dimiliki, yaitu usaha dan peluang. Keduanya seringkali dipandang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tercapainya kesuksesan di dunia diawali dengan kreativitas dan dalam menemukan inovasi, perkembangan produk, baik barang dan jasa, persaingan ketat dengan berbisnis. Tercapainya kesuksesan bisnis di dunia diawali dengan kreativitas, inovasi, dan perkembangan produk baik barang maupun jasa. Gaya kreativitas tersebut harus dilandasi dengan pemikiran yang maju dan
gagasan-gagasan yang baru dan berbeda dari produk yang sudah ada sebelumnya. Dengan memaksimalkan kreativitas dan cara pandang untuk melahirkan inovasi ini, bisnis yang dikelola akan tampil lebih baik dibandingkan dengan bisnis rupa yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut disebut dengan kebaharuan. Jadi, orang yang kreatif dan inovasi memandang ke suatu masalah ini menjadi suatu peluang. Kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk. Yang pertama ialah inovasi. Inovasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan produk dan jasa dalam berbisnis. Contohnya ialah Mibi Shop. Mibi Shop itu awalnya menjual barang-barang seperti pakaian dan juga sepatu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai menambah produk jualan mereka sesuai dengan permintaan pasar, seperti aksesoris. Mereka menambah ini juga untuk mendapatkan keuntungan. Persaingan yang kedua ialah persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat ini mendorong para pengusaha untuk memiliki kreativitas yang tinggi, karena semakin kesini banyak perusahaan yang mampu menghasilkan produk yang sama. Oleh karena itu, kreativitas di sini sangat dibutuhkan agar produk atau barang yang kita jual itu memiliki keunikan atau hal yang istimewa yang dapat menambah nilai jual itu sendiri, produk itu sendiri. Adapun tujuan dari kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk dan jasa ini memiliki dua bagian. Yang pertama ialah ide. Ide dibutuhkan untuk menghasilkan gagasan baru atau pemikiran yang baru untuk menambah atau menghasilkan produk yang baru yang dapat membawa keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua ialah penyeimbang. Penyeimbang ini berguna untuk organisasi ataupun bisnis yang dapat diterima di masyarakat sebagai pemahaman dan inovasi untuk kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini berguna sekali dalam memasarkan produk suatu perusahaan. Peran marketing. Marketing memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu inovasi produk yang telah kita ciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah kita kembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia, bahkan bisa merugikan untuk perusahaan karena telah mengeluarkan biaya yang tinggi untuk melakukan inovasi produk. Nah, dari perspektif ini, strategi pemasaran dan inovasi produk sangat berhubungan erat, meskipun ide-ide yang berbeda mengenai jenis strategi pemasaran telah diusulkan. Nah, sebagian besar penelitian ataupun ahli menjelaskan bahwa strategi pemasaran bisa dilakukan melalui 4P. Yang pertama adalah produk. Nah, kita selaku pengusaha, kita harus bisa membuat produk atau jasa yang bisa diterima oleh masyarakat luar. Kemudian price atau harga. Hal ini merupakan salah satu yang paling sensitif dalam sebuah bisnis, karena pada umumnya konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan kita dengan kompetitor lain, sehingga penting bagi kita selaku usaha menentukan harga yang baik, karena harga dapat berpengaruh terhadap sesuatu yang kita pasarkan. Kemudian place atau tempat. Nah, tempat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah bisnis, karena pemilihan lokasi yang tepat juga merupakan salah satu penentu suksesnya suatu usaha. Misalnya, lokasi yang strategis seperti tempat yang ramai dan dilalui banyak orang, sehingga calon konsumen bisa tertarik terhadap apa yang kita jual. Kemudian yang terakhir yaitu promosi. Nah, promosi ini sangat penting dalam sebuah bisnis, karena promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa kita terhadap masyarakat. Nah, dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga bisa dapat meningkat.